Oke, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini kenalin tombol-tombol di sini. Jadi seputaran ini tombolnya atau fungsinya untuk apa aja. Nah, ini di sini ada Q, di sini juga ada Q. Ini ada play, ada loop, roll, dan ini slasher, terus kemudian beat jump, track slip, deck, sensor, in, out. Nah, ini vinyl, sync, dan ini pitch fader atau tempo. Nah, fungsinya apa aja kita jelasin secara singkat di sini. Jadi yang pertama ini Q ini fungsinya buat, nah teman-teman bisa perhatiin di layar ketika saya pencet maka dia nggak ngeplay. Ini kalau saya pencet terus dia ngeplay, kalau saya lepasin dia nggak. Jadi ini biasanya DJ gunakan untuk menghitung ketukan. Ketika dia mau mixing dia hitung, kalau udah pas baru pencet play. Jadi fungsinya Q ini udah ngeplay, ini saya pencet Q, dia balik ke awal. Nah, berbeda jika Q-nya ini saya taruh di sini. Saya play. Nah, dia nanti balik tapi bukan ke awal, tapi ke yang tadi saya tandain. Nah di sini. Jadi Q ini dia bisa berfungsi sebagai untuk menandakan kapan kita mau mulai. Di semua alat DJ sama, cuman kebetulan kita pakainya SC-Live 4 jadi ini. Kemudian ini untuk play atau pause. Play atau pause. Nah, berikutnya ini beat jump. Beat jump ini ketika kita mencet shift sekali, nah dia tuh kalau teman-teman perhatiin dia tuh lompat ke beat atau ke part setelahnya, atau ini tuh bisa dibilang kayak biar cepetin lagu. Buat nyepetin lagu dia loncat gitu teman-teman. Fungsinya jadi kalau ini maju, kalau ini mundur. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mixing ketinggalan atau buat ngejar pakai ini, pakai beat jump. Kemudian ini track skip. Ini tuh buat ya kita cari lagu berikutnya atau mundur ke sebelumnya. Nah, ini fungsinya. Kemudian deck ini tidak di semua alat ada, tapi kebetulan karena kita pakai SC-Live 4 yang notabene adalah 4 channel, jadi ini buat nge-switch deck 1 atau deck 3. Jadi ini bisa main 4 channel sekaligus. Nah nanti ganti di layar sana. Karena kita main deck 1 kita hanya 2 channel, jadi di sini ada notifnya juga, jadi deck 1. Kemudian sensor. Ini kalau teman-teman perhatiin dia tuh ngebalikin. Dia mundur tanpa ngerubah. Fungsinya ini, dan ini agak jarang dipakai sih. Kemudian kalau ini untuk nandain. Jadi hanya di bagian itu saja yang terus mengulang. Ini tombol ini tuh buat nambah panjangnya atau ngurangin panjangnya. Ini jadi 2. Kalau mau matiin dipencet. Nah ini kemudian vinyl. Ini kalau vinyl off kita nggak bisa scratch. Kalau vinylnya aktif kita bisa scratch. Sync ini fungsinya buat menyamakan BPM. Nah ini 115, ini 120. Nah ini secara instan buat menyamakan BPM menjadi 100. Karena ini masternya, jadi kalau saya pencet di sebelah sini otomatis keduanya ngikutin 120.
Nah, ini sebetulnya tidak disarankan karena dia akan merubah versi originalnya. Kita boleh, tapi tambahnya kalau misalkan tadi sini 120, di situ 125, kita bisa akalin, kita ambil tengah-tengahnya, mungkin di 122 atau 123, dengan catatan nanti ketika lagu udah masuk, kita udah selesai mixing, BPM ini kita kembalikan yang di sebelah sana itu menjadi 125 tadi yang versi originalnya gitu teman-teman. Nah, kemudian ini hot Q ini Q, cuman ini hot Q. Ini buat nandain. Oke. Ini kalau pas, kita bisa bikin drum dari sini. Nah, hot Q ini kalau saya udah nandain biasanya dipakai buat mixing, lebih mempermudah nandain kapan kita masuk, kapan kita harus nanti keluarnya di mana atau part terakhirnya di mana. Ini sama loop, ini fungsinya sama seperti ini. Fungsinya sama sih seperti ini. Cara matiinnya bisa dipencet itu atau dari sini. Oke, kemudian roll. Oke. Ini agak jarang juga sih bagian ini dipakai. Kemudian sling. Oke. Oke, ya ini tempo buat naik nurunin BPM-nya. Terus ini pitch bend ini buat nambah ketika ada lagu yang kalau ke bawah ini 129. Jadi ketika ini saya pencet shift plus, ini sekarang plus 20, yang tadi 129 sekarang jadi 144. Jadi ini fungsinya buat nambah berapa banyak ini akan bisa bertambah, dengan catatan pencet shiftnya, kemudian pitch bendnya ditambah plus atau minus, ini bisa sampai plus 100. Jadi kalau sekarang plus 100 saya turunin, dia bisa sampai 240, 2 kali lipatnya. Oke, untuk yang di sini saya kira udah cukup, udah buat dipelajari. Nanti ketika kakaknya beli alat, gimana caranya, fungsi-fungsinya, kakak bisa lihat tutorial yang di sini. Oke, terima kasih.